Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kesetimbangan. Soal yang pertama, seorang anak bermassa 100 kg berada di atas jembatan papan kayu bermassa 100 kg yang diletakkan di atas dua tonggak A dan C tanpa dipaku. Sebuah tong berisi air bermassa total 50 kg diletakkan di titik B. Jika jarak AB 2 meter, BC 3 meter, dan AD 8 meter, berapa jarak terjauh anak dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik? Jadi sebelum mengerjakan soal ini, kita data yang diketahuinya. Di sini ada massa anak, yaitu 100 kg. Jadi MA sama dengan 100 kg. Kemudian massa papan kayu, yaitu ini, 100 kg. Jadi di sini massa kayu, jadi MK sama dengan 100 kg. Kemudian massa tong, jadi ini massa tongnya adalah 50 kg. Jadi MT sama dengan 50 kg. Kemudian jarak AB 2 meter, jadi AB sama dengan 2 meter. Kemudian BC 3 meter, BC sama dengan 3 meter, dan AD 8 meter. Jadi AD sama dengan 8 meter. Yang ditanyakan adalah jarak terjauh. Misalnya jarak terjauh yaitu X. Jadi X sama dengan berapa? Jadi di sini bisa digambarkan kembali ilustrasinya, yaitu ini misalnya adalah papan kayunya. Ini papan kayunya. Kemudian ini adalah tumpuan pertamanya. Jadi tumpuan di sini A. Kemudian tumpuan kedua misalnya di sini yaitu C. Kemudian di sini adalah ada tong air. Jadi tong air berisi air. Jadi di sini adalah B. Jadi A, B, C. Kemudian di sini D. Nah, orangnya akan berjalan dari titik C. Misalnya di sini ada orangnya. Jadi jarak orang dari titik C itu berapa? Jadi ini yang ditanyakan adalah X. Kemudian di sini kita gambarkan arah-arah gayanya. Misalnya di sini adalah berat papan kayu ada di tengah-tengah papan kayunya. Misalnya di sini adalah O. Jadi di sini adalah berat papan kayunya, yaitu di sini adalah WK. Kemudian di sini adalah berat orangnya atau berat anaknya, yaitu WA. Dan di sini adalah berat tongnya, yaitu WT. Ini arah-arah gaya beratnya. Kemudian di sini ada gaya normal, karena ini gaya yang bersentuhan dengan penumpu. Jadi ini normal A. Kemudian di sini gaya normal C, yaitu NC. Jadi di sini bisa ditentukan berat tong, berat kayunya, dan berat anaknya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi di sini berat anaknya WA sama dengan MA dikali dengan G, percepatan gravitasi. Jadi sama dengan massa anaknya adalah 100 dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi beratnya adalah 1000 Newton. Kemudian berat kayunya yaitu WK sama dengan massa kayu dikali dengan percepatan gravitasi yaitu G sama dengan massa kayunya adalah 100 dikali dengan 10. Jadi sama dengan 1000 Newton. Kemudian berat tongnya yaitu WT sama dengan MT dikali dengan percepatan gravitasi, yaitu sama dengan MT-nya adalah 50 dikali dengan 10. Jadi beratnya sama dengan 500 Newton. Kemudian di sini ada gaya normal. Di sini normal A. Jadi NA. NA sama dengan nilai gaya normal A adalah 0 karena pada saat orang ini seimbang. Jadi gaya normal ini tidak menekan tumpuan ini. Jadi gaya normal A-nya ini adalah 0. Kemudian gaya normal C-nya, jadi NC sama dengan nilai gaya normal C adalah 0.
karena di titik C ini akan dijadikan pusat torsinya. Jadi di titik C ini akan menjadi pusat torsi karena pada titik C, yaitu di sini, ketika orang ini jatuh, batang kayu ini masih bertumpu di titik C ini. Jadi titik C ini jadi pusat torsi. Di sini gaya normal A-nya sama dengan 0 karena NA ini tepat akan terangkat ketika orang ini berada di titik seimbangnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memakai syarat keseimbangan, yaitu sigma torsi C sama dengan 0. Jadi di sini C karena C-nya ini dijadikan pusat torsinya. Jadi arah-arahnya kita jadikan ke pusat. Jadi arah putarannya ke pusat torsinya. Ini arah putarannya. Jadi ini arah putarannya. NA ini adalah nilainya 0. Maka yang berlawanan dengan jarum jam adalah positif, yang searah jarum jam adalah negatif. Jadi di sini WT-nya adalah positif, WT positif dikali dengan BC, kemudian di sini WK-nya positif, jadi ditambah dengan WK dikali dengan OC, kemudian di sini WA-nya adalah negatif karena searah dengan jarum jam, jadi dikurangi WA dikali dengan X sama dengan 0. Jadi WA ini dikali dengan X karena jarak dari anak ini ke C adalah X. Jadi X-nya yang dicari. Di sini WT-nya adalah 500 dikali dengan BC-nya adalah 3 ditambah dengan WK-nya adalah 1000 dikali dengan OC. Jadi ini OC-nya. Kita cari jarak OC-nya. Jadi O ini adalah tengah-tengah AD. Jadi AO sama dengan setengah AD sama dengan setengah dikali dengan AD-nya adalah 8. Jadi hasilnya sama dengan 4 meter. Jadi AO-nya ini adalah 4 meter, OD-nya juga 4 meter. Kemudian di sini kita cari BO-nya. Jadi BO sama dengan AB-nya di sini adalah 2. Jadi AB ini 2, maka BO-nya adalah AO dikurangi dengan AB. Jadi sama dengan AO-nya adalah 4 dikurangi AB-nya adalah 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 meter. Jadi BO-nya adalah 2 meter. Di sini jarak BC-nya adalah 3, maka OC sama dengan BC dikurangi dengan OB. OB atau BO. Jadi sama dengan BC-nya adalah 3 dikurangi 2. Maka OC-nya sama dengan 1 meter. Jadi ini jarak OC-nya adalah 1 meter. Jadi ini BC-nya itu ini 3 dan OB-nya itu adalah dari sini. OB-nya yaitu BO yaitu 2. Jadi BC dikurangi BO atau OB, jadi 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi OC-nya di sini adalah 1 dikurangi WA-nya adalah 1000. Jadi 1000 dikali dengan X sama dengan 0. Jadi di sini 500 kali 3 adalah 1000. 500 ditambah dengan 1000 sama dengan, ini bisa pindah ke sini, jadi 1000 X. Maka di sini 1500 tambah 1000 adalah 2500 sama dengan 1000 X. Jadi X sama dengan 2500 per 1000. Maka hasilnya sama dengan, ini nolnya bisa coret, jadi 2,5 meter. Jadi jarak X-nya ini sama dengan 2,5 meter. Ini jawabannya untuk soal ini. Kemudian soal yang kedua, seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan gambar berikut. Ini gambarnya. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa anaknya sama dengan 50 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan talinya, yaitu T1 sama dengan berapa, dan
T2 sama dengan berapa. Jadi ini soalnya. Jadi dalam soal ini bisa digambarkan dalam diagram kartesius, yaitu jadi ini sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X-nya, jadi ini T2-nya, dan di sini T1-nya. Jadi di sini T2 dan di sini T1. Jadi misalnya ini sumbu Y dan di sini sumbu X. Jadi ini X, di sini Y. Dan sudut 53 derajat ini bisa dijadikan di sini, yaitu di sini adalah 53 derajat karena ini sudutnya bersilangan, jadi sudutnya adalah sama 53 derajat. Di sini juga sama 30 derajat. Besarnya sama, di sini adalah 37 derajat. Jadi di sini 53 derajat dan di sini 37 derajat. Kemudian di sini adalah berat orangnya. Misalnya berat orangnya kita misalkan di sini adalah M anaknya. Jadi massa anaknya. Dan di sini adalah WA. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan memakai syarat kesetimbangan. Jadi yang pertama, syarat kesetimbangan yang dipakai adalah sigma fx sama dengan 0. Jadi jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Jadi ini sumbu X-nya. Kita proyeksikan di sini, yaitu ini T2X dan di sini T1X-nya kita proyeksikan di sini. Jadi di sini T2 positif karena arahnya ke kanan. Jadi T2 dikali dengan ini samping sudut. Jadi sumbu X ini samping sudut 53 derajat, maka memakai cosinus 53 derajat dikurangi dengan T1. T1 ini juga sama, samping sudutnya cosinus 37 derajat sama dengan 0. Jadi di sini T2 dikali dengan cosinus 53 derajat adalah 0,6 dikurangi dengan T1 cosinus 37 derajat adalah 0,8 sama dengan 0. Jadi 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. Jadi T1 kali 0,8 ini dipindahkan ke sini. Jadi positif. Jadi T2 sama dengan 0,8 per 0,6 T1. Jadi 0,8 per 0,6 ini kita sederhanakan. Jadi sama dengan ini di belakang koma karena satu angka, jadi bisa dihilangkan komanya. Jadi 8 per 6. Maka disederhanakan menjadi 4 per 3 T1. Jadi persamaannya adalah T2 sama dengan 4 per 3 T1. Kemudian kita pakai syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi jumlah gaya pada sumbu Y adalah 0. Jadi gaya pada sumbu Y itu adalah ini. Jadi di sini adalah T2-nya, kemudian di sini T1-nya. Karena arahnya sama-sama ke atas, jadi positif. Jadi ini proyeksinya adalah depan sudutnya. Jadi ini juga sama, depan sudutnya diproyeksikan sumbu Y-nya. Jadi T1 sin 37 derajat ditambah dengan T2 sin 53 derajat dikurangi dengan berat anaknya, yaitu WA sama dengan 0. Jadi T1 dikali sinus 37 derajat adalah 0,6 ditambah dengan T2 sin 53 derajat adalah 0,8 dikurangi dengan berat anaknya, yaitu rumus berat adalah M dikali G, jadi MA dikali dengan percepatan gravitasi, yaitu G, sama dengan 0. Jadi di sini 0,6 T1 ditambah dengan 0,8 T2 dikurangi massa anaknya adalah 50 dikali dengan G-nya adalah 10 sama dengan 0. Jadi di sini 0,6 T1 ditambah 0,8 T2-nya bisa diambil persamaannya dari sini.
jadi dikali dengan 4/3 T1 dikurangi 50 dikali 10, ini bisa dipindahkan ke sini jadi positif, jadi sama dengan 50 dikali 10 adalah 500, jadi 500. Kemudian hasilnya kita pindahkan ke sini, jadi 0,6 T1 ditambah dengan 0,8 dikali 4/3 adalah 3,2 per 3 T1 sama dengan 500. Di sini karena ada per 3, kita bisa kalikan di sini semuanya dengan dikali dengan 3. Jadi 0,6 dikali 3 adalah 1,8 T1. Kemudian ditambah dengan 3,2 per 3 dikali 3, yang 3-nya habis di sini, jadi 3,2 T1 sama dengan 500 dikali 3 adalah 1500. Jadi ini persamaannya, kemudian ini bisa dijumlahkan. 1,8 T1 ditambah 3,2 T1 hasilnya adalah 5 T1 sama dengan 1500. Jadi T1 sama dengan 1500 per 5. Hasilnya adalah 300 Newton. Jadi T1-nya adalah 300 Newton. Kemudian T2-nya bisa dicari di sini, jadi sama dengan T2 sama dengan 4/3 T1, jadi 4/3 dikali 300. Maka hasilnya sama dengan 400 Newton. Jadi T2-nya adalah 400 Newton. Jadi ini jawaban untuk soal ini. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, balok AB adalah 4 meter, BZ sama dengan 1 meter, Z ini adalah titik berat balok. Jika berat balok 100 Newton, maka berapakah berat beban C-nya? Jadi ini berat beban C-nya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah AB sama dengan 4 meter, kemudian BZ sama dengan 1 meter. Jadi Z-nya titik berat baloknya. Kemudian berat balok misalnya WB sama dengan 100 Newton. Yang ditanyakan adalah berat beban C, yaitu WC sama dengan berapa. Jadi di sini katrolnya kita abaikan karena berat katrolnya tidak diketahui di sini. Gambar ini adalah gambar yang seimbang, jadi tidak bergerak gambarnya. Karena tidak bergerak, berat balok C ini sama dengan tegangan talinya. Jadi berat balok C bisa dijadikan di sini. Jadi kita gambarkan kembali di sini. Ini baloknya dan ini tumpuannya. Jadi ini tumpuan A. Kemudian ini titik beratnya, yaitu di sini adalah Z. Kemudian di sini adalah B, titik B-nya. Jadi B-nya ini berat tegangan tali. Tegangan tali ini sama dengan berat beban C karena posisinya seimbang. Jadi berat beban C ini sama dengan tegangan talinya. Jadi di sini adalah WC-nya. Kemudian di sini adalah berat baloknya, yaitu WB. Kemudian di sini adalah gaya normalnya, yaitu NA. Di A ini kita jadikan pusat torsinya karena gaya normalnya tidak diketahui, jadi pusat torsinya adalah di A. Jadi NA-nya dijadikan 0. Arah torsi berat baloknya yaitu ke sini, ke pusat torsinya, dan WC-nya juga ke sini. Jadi untuk menjawab soal ini, kita memakai syarat kesetimbangan, yaitu sigma torsi di titik A sama dengan 0. Yang berlawanan arah jarum jam yaitu WC, jadi WC-nya positif. Jadi WC dikali dengan AB, kemudian dikurangi dengan WB, dikali dengan AZ, sama dengan 0. Jadi WC-nya yang dicari, WC dikali dengan AB-nya adalah 4, dikurangi WB-nya adalah 100, dikali AZ-nya ini belum diketahui. Jadi kita cari AB-nya adalah 4, jadi jarak AB-nya 4, kemudian BZ-nya adalah 1. Jadi AZ ini bisa dicari sama dengan
4 dikurangi dengan 1, yaitu 3 meter. Jadi di sini dikali dengan 3, sama dengan 0. Jadi 4 WC sama dengan 300. Jadi WC sama dengan 300 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 75 Newton. Jadi berat beban C adalah 75 Newton. Jadi ini jawabannya untuk soal ini. Demikian pembahasan mengenai soal-soal kesetimbangan ini.